Setelah di minggu pertama dan kedua kita berbicara tentang topik general mengenai komunikasi, di minggu ketiga dan minggu keempat kita lebih membahas ke etika dan etiket. Ya, ada beberapa hal yang masih terkait dengan materi kita di bab 1 kemarin. Namun di sini kita akan belajar lebih dalam ya bagaimana itu etika dan juga bentuk-bentuknya, hal-hal apa saja yang bisa menunjukkan kita mengikuti aturan etika dan etiket tersebut. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, teman-teman itu memahami dan bisa menjelaskan penerapan etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisnis, sesuai dengan standar Indonesia dan internasional. That's why saya bilang tadi mirip dengan bab 1, karena kita juga membahas tentang komunikasi antar budaya. Terutama pada hal etiket ya, bagian etiket, sopan santun yang berlaku di suatu tempat, mungkin tidak berlaku di tempat yang lain. Dan topik ini, bab ini akan membuka mata kita tentang banyaknya contoh-contoh itu. Setelah mengikuti materi, Anda pun diharapkan dapat menjelaskan berbagai jenis etiket dalam berbagai situasi yang berbeda. Serta tidak hanya teori, Anda pun bisa menerapkannya dalam keseharian. Seperti yang sudah pernah dibahas, bahwa etika merupakan suatu ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk. Anda bisa melihat pengertian ini juga pada KBBI online. Bisa saya tekankan juga, etika adalah sebuah prinsip moral yang mengatur tingkah laku seseorang ketika menjalankan aktivitas. Ya, kemudian saya juga sering katakan bahwa berkaitan dengan suatu profesi. Ya, karena keetikan sendiri sifatnya lebih tegas, kemudian lebih mengatur, dan berlaku di manapun, ya, tidak hanya di satu wilayah, tetapi secara global bisa dipergunakan. Dan ketika ada orang yang melanggarnya, maka akan mendapatkan hukuman yang lebih nampak jelas dibandingkan etiket nanti. Mengapa etika penting? Ya, karena banyak sekali perubahan yang terjadi dari zaman dulu hingga sekarang. Saat ini dunia sudah sangat modern. Karena perkembangan teknologi dan komunikasi, kita bisa bertemu dengan orang dari negara lain secara cepat. Dan kita seringkali terbentur dengan nilai-nilai yang dianggap baik. Nah, etika ini akhirnya mengatur itu semua. Ditambah lagi, karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, banyak masalah etis yang mungkin muncul. Misalnya adanya manipulasi genetis manusia. Ya, tentunya harus ada aturan yang bisa memberikan kenyamanan bagi orang. Agar ya kita pun peduli pada keadaan yang beretika ya, keadaan etis dalam lingkungan dewasa ini. Sistematika etika sendiri terlihat dalam skema di layar. Jadi etika terbagi menjadi dua, yaitu etika yang umum dan yang khusus. Yang khusus sendiri terbagi lagi menjadi ini. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, kita akan lebih berfokus topik ini ya tentang etika profesi berkaitan dengan bisnis dan juga hal-hal lain ya, ilmu pengetahuan yang lain. Saya tambahkan beberapa definisi karena ada teman yang bertanya, apakah itu general ethic? Ya, jadi etika umum tentang sistem prinsip moral berkaitan dengan konsep nilai atau hal yang dianggap baik ya pada individu atau suatu komunitas yang berlaku secara umum tentunya ya. Nah, kemudian bedanya dengan individual ethics ini pernah ada yang bertanya ya,
Kalau saya katakan saat itu adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Yes, prinsip dalam mengambil keputusan dan bertingkah laku. Nah, prinsip yang ada di dalam diri kita tadi, apa yang kita anggap baik, akan mempengaruhi aspek kehidupan seseorang, mempengaruhi aspek kehidupan kita, mulai dari etika kerja, etika dalam ya kehidupan sehari-hari, personal, tentang mengang, me- tentang anggapan hal atau nilai yang dianggap baik atau buruk. Tentu kita sendiri satu dengan orang lain berbeda. Ada yang mengatakan bahwa mengusahakan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan. Tapi ada yang juga yang berpikir bahwa ya kita bisa berusaha semaksimal mungkin. Namun jangan sampai menghalalkan berbagai cara, karena ada beberapa cara yang nggak halal. Ya kita harus menghormati orang lain dan seperti itu. Ya, saya harap teman-teman yang kedua ini ya, kita bebas tapi dibatasi oleh orang lain. Artinya kebebasan kita tidak meresahkan dan juga merugikan orang lain. Dan tentu untuk mencapai suatu tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara ya. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, ada aturan mainnya, ada etika yang harus kita ikuti. Demi apa? Ya demi kenyamanan untuk kita hidup bersama. Setidaknya dengan kalau setiap orang mengikuti aturan, mengikuti etika yang baik, memiliki individual etik yang baik, tentu kita sebagai rekannya, orang yang tinggal di sekitarnya juga akan merasa lebih nyaman. Bagaimana dengan sekarang? Ya, agak miris. That's why saya tekankan pada kita 30 orang, ya 30 orang Anda mengetahui ada hal yang baik ini nanti disebarkan ke keluarga, dan semoga usaha kecil kita ini juga bisa bermanfaat ya bagi bangsa kita. Kemudian definisi ketiga, saya rasa yang perlu dijelaskan adalah social ethics, etika sosial, yaitu sekumpulan struktur sosial, prinsip moral, atau etika terapan yang digunakan untuk mengatasi masalah pada sekelompok masyarakat. Ya, ini timbul ketika sebuah kelompok mengalami suatu masalah khusus dan mereka mencoba untuk mengatasinya. Nah, ini beberapa definisi ya tentang etika itu. Silakan teman-teman kumpulkan referensi-referensi dari sumber lain yang bisa memperkaya pengetahuan kita tentang topik-topik berkaitan dengan etika. But you need to make sure that your reference is relevant dan reliable ya. Anda harus memastikan bahwa sumber-sumber yang Anda kumpulkan tadi benar dan juga dapat dipercaya. Ya, kemudian saya sampaikan bahwa kita belajar tentang etika profesi yang berkaitan dengan profesi. Apa itu profesi? Nah, seperti yang ada di layar dan saya sepertinya sudah cukup menjelaskannya di dalam kelas. Kemudian saya tekankan bahwa etika berkaitan dengan sebuah profesi tertentu dan profesi kita adalah pelajar. Apakah kode etik mahasiswa Polinema? Ya, silakan teman-teman baca di Google Drive. Ya, setidaknya Anda mengetahui ya hal-hal apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dihindari. Topik yang kedua dalam bab ini adalah etiket. Yang dulu awalnya di Perancis, etiket sendiri adalah sebutan untuk kartu undangan pesta yang berisi aturan apa yang harus dilakukan atau dihindari pada saat suatu pesta. Nah, dengan berkembangnya dunia ini, ya kita bisa terjemahkan etiket menjadi sebuah kode untuk berperilaku sopan pada sekelompok masyarakat. Atau ya bisa di wilayah tertentu atau di kelompok sosial tertentu. That's why saya selalu katakan adalah tata cara atau manner. Misalnya ketika kita berbicara dengan orang lain, manner berpakaian, duduk, menerima tamu banyak sekali. Kemudian, mengapa itu penting dalam dunia bisnis sekarang? Ya, kalau kita sopan tentu banyak manfaatnya kan? Tentu Anda pun juga
menyadari dan setuju pada statement tersebut. Ya, bagaimana kita bisa mewujudkan etiket yang baik? Jadi karena begitu banyak etiket, ya kita bisa berdasar pada 5 poin ini ya. Dasar etiket yang baik tentu ketika kita sopan dan ramah pada siapa saja. Memberikan perhatian, mau membantu, toleransi, menguasai diri dan mengendalikan emosi. Mungkin ada hal-hal lain yang positif yang bisa kita masukkan dalam dasar etiket ini. Tentu sifatnya secara umum bagaimana kita menghormati orang lain. Seperti yang saya sudah sering kali katakan, bentuk etiket ini begitu banyak. Contoh perkenalan, ya mengucapkan nama dengan jelas. Kalau berjabat tangan itu kuat atau lemahnya jabat tangan tadi juga ada sopan santunnya. Tidak boleh terlalu lemas, tidak boleh terlalu kencang. Nah, artinya kita benar-benar menghormati orang yang sedang kita ajak berjabat tangan tadi. Tentu harus jaga kontak mata. Kemudian bagaimana memperkenalkan orang lain. Misalkan ada seseorang namanya Rudi, kemudian sedang berjalan sendirian. Ya, dia kemudian di tengah jalan bertemu dengan dua orang, yaitu Mila dan juga Rina. Ya, Mila dan Rina ini teman, dan pada saat yang bersamaan Mila pun juga mengenal Rudi tadi. Mereka bertiga bertemu, akhirnya Mila menyapa ya, Mila mengetahui, Rudi. Nah, kemudian Rudi juga menjawab panggilannya Mila tadi. Ya, Mila sebagai orang yang mengenal dua belah pihak, baik Rudi juga Rina, ya dia berkewajiban untuk memperkenalkan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana caranya dia memperkenalkan? Yang benar adalah ya, dia berkata pada si Rina, Mila berkata pada Rina begini, Rina, kenalkan, ini Rudi teman saya. Ya, mannernya yaitu yang laki-laki diperkenalkan ke perempuan. Jadi yang perempuan diajak ngomong. Namun beda cerita ketika Rudi tadi bukan hanya teman, tapi dia adalah atasan. Jadi Mila bisa mengatakan seperti ini, Bapak Rudi, perkenalkan, ini Rina, salah satu karyawan magang di perusahaan kita. Seperti itu. Dan juga etiket percakapan yang baik itu ya memilih topik-topik yang tepat. Ada beberapa hal yang harus dihindari seperti yang bisa Anda baca di layar. Anda pun tahu ya, banyak bentuk-bentuk etiket, perkenalan, dan percakapan yang baik. Saya juga kumpulkan beberapa contoh ketika menghadap pejabat atau atasan. Ketika bertelepon, ketika di meja makan, bertetangga, ketika bisnis, kemudian ketika menulis pesan, baik itu pesan yang tertulis biasa atau pesan yang menggunakan email, menggunakan media sosial, ya berkaitan dengan teknologi, that's why saya tulis poin di situ. Berpakaian, berbelanja, berkendara di tempat umum, dan banyak lagi. Banyak sekali contoh etiket. Ketika menerima tamu, bagaimana? Ketika bertamu, ya banyak sekali contohnya. Dan ini yang saya tulis yang terjadi di Indonesia. Banyak juga etiket yang harus kita ketahui terkait dengan budaya, apalagi ketika kita ada di negara lain. So, all of us need to aware about etiquette. Secara umum, etika dan etiket adalah dua hal yang mirip namun berbeda. Karena etika itu tidak hanya memberikan petunjuk bagaimana untuk berperilaku, tapi juga memberikan norma ya, norma sesuatu yang dianggap baik atau buruk. Kita harus beretika, mengikuti kode etik yang ada, mengikuti aturan-aturan etika yang ada, ketika ada orang maupun tidak. Ya, mau ada orang, mau nggak ada orang, kita tetap melakukannya. Dan berlaku dimanapun. Kode etik dokter, ya, yang di Indonesia dan di negara lain tentu akan sama. Dan
manusia, ya kita sebagai individu dilihat dari tidak hanya luar, jasmani, tapi juga rohani, yaitu lahir dan batin. Etika akan lebih tegas melihat ini semua. Namun etiket berbeda. Dia hanya mengatur cara melakukan sesuatu. Tidak ada hukuman atau ya yang berat ya. Tidak begitu jelas tertulis. Namun kita tahu yang ini baik, yang ini sebaiknya dihindari karena buruk. Kemudian kalau hukuman, ya ketika kita melakukan pelanggaran etiket, punishment-nya ya bisa berupa stigma buruk dari masyarakat. Namun kalau etika, wah bisa lebih serius hukumannya. Berikutnya, ya, etiket berlaku dalam pergaulan, terutama ketika dilihat oleh orang lain. Dan relatif ya, karena berlaku pada situasi atau keadaan atau wilayah khusus. Bisa saja hal yang berbeda berlaku di tempat lain atau di lingkungan yang lain. Dan hanya melihat manusia dari segi lahiriah saja. Di latihan soal kita sudah bahas ya banyak contoh-contoh etika dan etiket dalam pergaulan sehari-hari dan juga bisnis. Anda pun juga mendengar beberapa contoh bagaimana etiket yang baik ketika sedang menulis pesan ke dosen pembimbing. Kita juga membahas tentang pilihan etika ya. Pilihan etika antara satu hal dengan hal yang lain. Kalau melakukan yang ini, berdampak pada ini, tapi kalau nggak melakukan, ya juga serba salah. Kita tuliskan di situ seperti makan buah si malakama, serba salah. Contoh yang saya tekankan yang cocok dengan keadaan saat ini ya, berita-berita saat ini tentang ya ada seorang direktur utama ya karena sudah berita umum saya sebutkan perusahaan Garuda. Ya di RUT ini tadi dia secara sepihak membatalkan kontrak ya perjanjian sewa. Ya, tentu tidak beretika ya kalau kita membatalkan sewa. Karena sudah ada perjanjian di masa lalu kalau membatalkan, wah bisa berbahaya ya. Misalnya citra kita buruk, kemudian ya harus menyelesaikan masalah di pengadilan dan seterusnya. Namun jika tidak mutus sewa tadi, kerugian perusahaan ini juga semakin besar. Ya karena banyak hal, teman-teman silahkan cek sendiri di sumber ya, banyak berita yang ada di CNN, Tempo, Kompas yang bercerita tentang hal ini. Namun ya di satu sisi pimpinan perusahaan ini tadi juga merasa kontraknya juga cukup aneh kalau bagi dirinya, cukup aneh. That's why perlu dikaji ulang dan seterusnya. Ya, kemudian di sisi lain ya dia harus mem-PHK atau memutuskan hubungan kerja dengan beberapa karyawan kontrak. Bagi karyawan-karyawan yang putus sudah habis masa kontraknya, semua sudah dihentikan. Ada beberapa yang dipensiun dini. Ya, sedih juga. Ada juga karyawan yang sekarang gajinya dipotong. Bahkan pimpinan-pimpinan atau top level manajemen hanya menerima gaji sebesar 50% dan sisanya ditunda dibayarkan entah di bulan kapan. Ya tentu hal yang sangat sulit ya. Semua orang tentu membutuhkan uang, apalagi karyawan-karyawan level menengah dan bawah. Kalau yang menengah mungkin mendapat gaji hanya 80%, sisanya ditunda. Bagi yang level bawah hanya menerima gaji 90%. Tentu keputusan yang sulit, tapi ini ya kalau tidak dilakukan bisa saja malah membuat bisnis ini akan benar-benar mati. Ya banyak contoh lain, teman-teman pun juga sudah mendengar dan saya senang beberapa telah mencatat contoh-contohnya dan pasti bermanfaat bagi Anda nanti. Contoh yang lain ada yang namanya manajemen laba, seperti yang saya jelaskan di kelas ya. Kemudian pembentukan dana taktis, whistleblower, ya itulah kurang lebih contohnya ya. Kemudian di poin nomor 5, di pertanyaan terakhir, ada banyak praktik pelanggaran etika. Nah, bagaimana cara kita menghadapi kasus? Ya,
banyak sekali kasus korupsi. Kalau Anda membiarkan suatu praktek buruk terjadi, itu juga salah satu bentuk pelanggaran etika. Bagaimana cara kita untuk berperilaku kalau Anda mengetahui ada yang salah? Ya, kewajiban kita kalau ada yang salah kita menegur, membantu untuk memperbaiki. Gitu kan? Oke. Berita hoax juga sangat marak belakangan ini. Bagaimana kita menghadapinya? Ya, tentu tidak hanya dengan cara ya dengan kata-kata ya, tentu harus dengan perbuatan. Dan saat ini kita mengetahui setelah menjawab ini Anda jadi tahu ya, Anda pasti menjawab hal-hal yang baik. Saya yakin itu. Namun saya harap hal tersebut tidak hanya ditulis pada saat ujian, saat latihan soal, tapi benar-benar dilakukan. Mari mulai dari sekarang kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya mengikuti etika dan juga etiket yang berlaku. Ketika ada yang salah, ya kita berusaha untuk mengingatkan. Ya, untuk apa? Ya untuk membuat lingkungan ini menjadi lebih nyaman lagi, lebih baik. Dari hal kecil ini saya harap ya kita optimis ya hal kecil yang kita lakukan ini akan bermanfaat di kemudian hari. Alright, itu tadi topik ringkasan ya tentang bab etika dan etiket sekaligus menutup materi bab ini di minggu keempat. Minggu depan kita sudah masuk ke topik selanjutnya dan kelompok 1 sudah akan mempresentasikan materi. Sekarang kita memiliki beberapa waktu untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan join ke Zoom. Ada salah satu yang menjadi host ya, dan coba kumpulkan teman-teman ke breakout room supaya tiap kelompok bisa berdiskusi. Sekian, teman-teman silahkan lanjut. Dan jangan lupa kalau Anda butuh pedoman bagaimana melakukan diskusi yang baik, silahkan pergi ke video yang saya tunjukkan di cards di atas. Thank you and see you.